Masyarakat Guinea umbar kesombongan lawan Garuda Muda. Pengamat asal Malaysia akui Indonesia harapan ASEAN. Alasan Marcelino masih layak diandalkan lawan Guinea. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Umbar kesombongan, publik Guinea prediksi kalahkan Garuda Muda. Kabar menarik datang dari masyarakat Guinea yang tampak meremehkan timnas Indonesia U23 jelang pertemuan di playoff Olimpiade Paris 2024. Hal itu disampaikan oleh akun TikTok bernama Cacak Oi. Dia menampilkan video seorang warga Guinea yang fasih berbahasa Indonesia. Dalam prediksinya, pria bernama Amiral Abel itu mendukung Guinea U23 bakal meraih kemenangan dengan skor meyakinkan atas timnas Indonesia U23. Di mana laga diyakini akan berakhir dengan skor 2-0. 3 hari lagi bermain bolanya. Guinea harus menang 2-0. Ucap Amiral Abel dalam video unggahan akun TikTok bernama Cacak Oi tersebut. Sontak saja video tersebut ramai dikomentari para netizen tanah air. Mereka tak mau kalah dalam memberikan dukungan kepada Garuda Muda dengan memprediksi Garuda Muda bakal meraih kemenangan. Namun tak sedikit pula warganet tanah air yang menekankan bahwa menang atau kalah tidak penting. Yang terpenting tidak ada kecurangan, supporter bola ingin melihat permainan yang baik. Hal itu berkaca pada Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu, di mana para penggawa Garuda Muda kerap dirugikan oleh keputusan wasit. Terlebih di laga kontra Guinea sendiri, wasit asal Thailand Sivakom Suudom dikabarkan kembali bakal memimpin laga tersebut. Alasan Marcelino masih layak diandalkan lawan Guinea. Pertama, nyawa permainan. Marcelino Ferdinand merupakan nyawa permainan untuk skuad asuhan Sintayong. Terbukti selama Piala Asia U23, Marcelino selalu tampil penuh. Sintayong tidak mengambil keputusan secara sembarangan tentang mengapa Marcelino Ferdinand selalu bermain sebagai starter dan tidak pernah tergantikan sekalipun di sepanjang turnamen. Dalam hal ini mental dan skill di atas rata-rata menjadi faktor utama. Hanya saja Marcelino wajib menurunkan egoisnya untuk lebih menguntungkan tim. Tanpa Marcelino Ferdinand, dimensi permainan Garuda Muda dikhawatirkan akan menjadi sangat berbeda dan itu akan sangat merepotkan bagi Garuda Muda nantinya. Kedua, pencipta peluang utama Garuda Muda. Catatan statistik dari ASEAN Football Analyst Zone di Twitter dengan akun @afa_zone membuktikan bahwa Marcelino merupakan pemain paling berbahaya kedua di Piala Asia U23 2024 ini. Dalam hal ini, akun tersebut menghitung XT atau Expected Threat. Dari catatan XT Chain atau perkiraan rantai ancaman, bola yang mengalir lewat Marcelino Ferdinand hampir selalu berbuah peluang. Hasilnya, Marcelino adalah pemain paling berbahaya kedua di sepanjang turnamen Piala Asia U23 dengan tingkat ancaman sebesar 2,44. Hanya pemain asal Jepang Fuki Yamada yang memiliki tingkat ancaman lebih berbahaya ketimbang Marcelino Ferdinand. Ketiga, talenta luar biasa. Bakat Marcelino Ferdinand seharusnya tidak perlu diragukan lagi. Dia mungkin melakukan sebuah kesalahan di laga kontra Irak karena tak mengoperkas tim yang ada di dekat gawang. Namun situasi di lapangan tidaklah semudah itu. Pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh jam terbang pemain sepak bola. Pada usianya yang masih 19 tahun, maka seharusnya pengambilan keputusan yang buruk oleh Marcelino bukanlah hal yang mengherankan. Dia akan menjadi semakin matang seiring waktu berjalan. Selain itu, bakat Marcelino pun telah diakui oleh dunia, bahkan oleh pelatih sekelas Roberto Mancini. Jadi harapan ASEAN, pengamat sepak bola Malaysia dukung Garuda Muda. Perjuangan timnas Indonesia U23 untuk mengunci satu tiket lolos Olimpiade Paris 2024 turut menyita perhatian pengamat sepak bola Malaysia Raja Isa.
Sebagaimana diketahui, Garuda Muda harus menghadapi Guinea usai mengalami tekanan berat selama Piala Asia U23 2024 bergulir. Berawal dari mendapatkan pujian usai menyingkirkan Australia, Yordania, dan Korea Selatan, Marcelino dan kawan-kawan mendapatkan hujatan lantaran tampil buruk di perebutan tempat ketiga kontra Iran. Bahkan pelatih Guinea, Calva Diawara, senang melihat antusiasme Ilax Moriba dan kawan-kawan. Para pemain timnas Guinea U23 sendiri sudah tahu harus melakukan apa. Namun ia tetap meminta untuk tidak terlalu keras di latihan. Menanggapi hal tersebut, Raja Isa yakin Sintayong mampu mengembalikan mental para punggawa Garuda Muda meski kondisi psikis sedang dalam tekanan berat. Menurut Raja Isa, posisi Indonesia sebagai underdog lebih menguntungkan karena tekanan mengarah pada Guinea. Mata pelatih PSM Makassar tersebut pun lantas membanggakan Indonesia sebagai satu-satunya perwakilan ASEAN. Sebagai sesama warga Asia Tenggara, saya sangat berharap Indonesia lolos Olimpiade Paris, karena tak ada wakil lagi dari kawasan ini. Di antara banyak orang, saya termasuk paling optimis Indonesia bisa mengalahkan Guinea. Di Piala Asia U23 lalu, posisi Indonesia tak diunggulkan, namun mereka bisa sampai ke semifinal. Bahkan dua tim kuat Australia dan Korsel mampu dikalahkan. Saya kira Indonesia bisa mengulangi lawan Guinea, ujar Raja Isa. Dukungan tersebut tentu bukan tanpa alasan, sebab wakil ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam telah tersingkir lebih cepat di Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Untuk itu, kini Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menjadi harapan untuk mengharumkan Asia Tenggara di pentas Olimpiade mendatang.